Halo semuanya, perkenalkan aku Tiara Gelesa Putri, aku dari Politeknik Tonggak Ekuator. Aku dari jurusan Bisnis Kreatif dan semester 1. Hari ini aku akan menjelaskan apa sih itu etika dalam adat istiadat itu bagaimana, dan etika dalam agama itu bagaimana. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, apa sih itu etika? Sebelum aku masuk ke penjelasan yang lebih lanjut, menurut aku nih, orang Indonesia tuh udah pasti paham banget sama apa yang namanya etika. Yang dimana tuh orang Indonesia tuh terkenal akan ramahnya, sopan santunnya dibandingkan orang-orang luar Indonesia. Dimana kalau orang luar negeri datang ke Indonesia pasti first impression mereka ke kita adalah kita orangnya sangat-sangat ramah, dimana kita selalu senyum, kita selalu nyapa. Itu menjadi suatu kebiasaan yang baik untuk kita. Nah, setelah ini aku akan jelasin apa sih itu etika. Nah, etika adalah ilmu atau pedoman yang mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia, serta bagaimana seseorang seharusnya bertindak dalam kehidupan. Nah, etika itu menjadi suatu dasar untuk menilai apakah suatu tindakan itu benar, pantas, sopan, dan sesuai norma sosial atau moral. Nah, etika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yaitu mengabarkan sebuah kebiasaan, karakter, moral. Oke, yang pertama aku akan jelasin etika dalam adat istiadat. Etika dalam adat istiadat adalah aturan moral dan nilai-nilai perilaku yang berkembang dalam suatu masyarakat berdasarkan kebiasaan turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Aturan ini tuh tidak tertulis secara resmi, tapi tuh dipatuhi karena menjadi identitas atau pedoman hidup suatu kelompok. Dimana ketika kalau kita datang ke suatu daerah gitu, kita memiliki perbedaan. Misalnya di suatu daerah tersebut, ketika kita datang kita harus melakukan apa. Misalnya seperti kita ambil suatu adat di Jawa, dimana itu tuh kebiasaannya menggunakan bahasa yang halus kepada orang yang lebih tua. Kemudian untuk di Minangkabau itu menghormati tamu dengan memberikan jamuan. Kemudian untuk di Bali itu kita harus menggunakan baju kebaya untuk melakukan ngaben, adat ngaben seperti itu. Kemudian kita masuk yang kedua, yaitu etika dalam agama. Etika dalam agama adalah aturan moral yang bersumber dari ajaran Tuhan melalui kitab suci, nabi atau tokoh suci. Kemudian ajarannya itu bersifat lebih universal dan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Nah, ciri-ciri etika dalam agama tuh yaitu bersifat universal bagi pemeluk agama tersebut. Kemudian yang kedua itu bersumber pada ajaran ilahi, di mana wahyu atau doktrin religius. Kemudian lebih absolut, aturannya dianggap kebenaran moral yang tetap. Kemudian yang keempat ada sanksi spiritual, dosa, ganjaran pahala atau aturan hukum agama. Dan yang terakhir adalah tujuan moral yang tinggi, yaitu menjaga kebaikan, ketakwaan, dan kehidupan yang bermakna. Kemudian aku masuk ke contoh etika dalam agama, yaitu tidak berbohong, dimana semua agama itu mengajarkan bahwa kita sebagai umatnya yang memeluk kepercayaan tersebut tidak boleh berbohong, tidak mencuri, kemudian juga tidak melakukan perzinahan, kemudian menghormati kedua orang tua, menolong sesama, dan berbuat baik, kemudian berbagi kepada orang yang membutuhkan, kemudian juga beribadah sesuai ritual agama masing-masing, dan menjaga kebersihan dan kesucian diri. Nah, kita masuk ke korelasi antara etika adat istiadat dan etika agama. Apa sih persamaan mereka? Yang pertama itu mengatur perilaku manusia agar tercipta kehidupan yang harmonis. Kemudian yang kedua, menanamkan nilai moral seperti menghormati orang tua, jujur, dan hidup rukun, tidak berbohong. Kemudian yang ketiga, mencegah konflik sosial dengan memberikan pedoman berperilaku. Kemudian yang keempat, mendorong kebaikan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Nah, selain mereka memiliki persamaan, etika dalam adat istiadat dan etika dalam agama juga memiliki perbedaan. Tapi perbedaan mereka yang menjadi mereka tuh saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Yang pertama, etika dalam adat istiadat itu bersifat lokal, sedangkan agama lebih bersifat universal. Kemudian yang kedua, adat istiadat itu lebih fleksibel, tapi kalau agama itu cenderung tetap. Dan yang terakhir yaitu ada tuh fokus pada hubungan antar manusia, tapi agama mencakup hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, dan yang terakhir kita masuk ke bentuk korelasi langsung. Yang pertama, agama memperkuat nilai adat. Misalnya banyak adat di Indonesia yang selaras dengan nilai religius seperti sopan santun, gotong royong, dan saling menghormati. Kemudian yang kedua, adat tuh menyesuaikan dengan ajaran agama.
yang dimana ada sebuah contoh yaitu prosesi pernikahan adat di berbagai suku biasanya dipadukan dengan akad nikah atau pemberkatan agama. Kemudian yang ketiga, keduanya itu membentuk nilai sosial yang bersama. Masyarakat akan melihat sesuatu tidak hanya dari sisi adat tetapi juga dari sisi benar atau salah menurut agama. Kemudian yang keempat, adat dan agama sama-sama membangun identitas masyarakat yang dimana budaya lokal dan ajaran agama membentuk karakter dan kepribadian masyarakat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kiranya apa yang saya sampaikan berkenan bagi teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman ada memiliki tambahan, mungkin teman-teman boleh komen di bawah, di mana kita akan sharing mengenai etika dalam adat istiadat dan etika dalam agama. Sekian dari saya, terima kasih.